Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 20. Teksnya ayat 1 sampai 6. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Sejak tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut selama 3 tahun lamanya, sesuai dengan firman Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 6. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan patahnya kelihatan. Suatu penghinaan bagi Mesir. Kesimpulannya, Tuhan perintahkan kepada Yesaya akan berjalan telanjang dan tidak berkasut selama 3 tahun lamanya, supaya menjadi sebagai tanda dan alamat bagi terhadap Mesir dan Ethiopia. Pada waktu Asyur mengalahkan banyak kerajaan sebagai alat Tuhan, Yehuda usahakan gabung dengan Mesir supaya melawan Asyur, sehingga Tuhan memperingatkan keadaan yang akan terjadi kepada Mesir dan Ethiopia. Pada saat hal ini terjadi, orang yang bersandar Mesir dan Ethiopia akan terkejut dan malu karena Ethiopia dan Mesir yang telah dihukum. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan berfirman kepada Yesaya, "Pergilah dan bukalah kain kapung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu selama 3 tahun lamanya." Kedua, Tuhan berfirman tentang arti tanda Yesaya. Itu akan menjadi tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Ya, memang kita bisa merasa malu karena ini perintah Tuhan. Namun itu juga sangat berarti. Itu dalam rencananya Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yesaya taat perintah Tuhan dan berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya. Memang dia pasti malu. Dan itu susah menerimanya perintah. Namun, dia tetap berjalan demikian itu. Kemudian, kedua, Yehuda berharap Ethiopia berbangga Mesir, tetapi akan terkejut sebab merekanya tidak begitu kuat di dalam rencana Tuhannya. Hanya dia andaikannya demikian itu. Ketiga, penduduk tanah pesisir akan berkata, "Kepada siapa kami melarikan diri, minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur? Bagaimana mungkin kami terluput?" Ya, memang tidak bisa mencari dari orangnya. Harus mencari hanya Tuhan saja. Aplikasi. Pertama, kita harus taat perintah Tuhan sekalipun malu dan bahaya. Kedua, jangan berharap dan andalkan siapapun kecuali Tuhan. Ketiga, tidak ada tempat yang bersembunyikan diri dari mata Tuhan. Jadi, bertobatlah. Praktik hari ini begitu. Taat perintah Tuhan sekalipun susah dan malu. Tuhan pasti akan membimbing dan akan menyertai. Pada waktu kita merasa malu, Tuhan tetap ada samping kita. Dan Tuhan pasti akan mengatasi semua tantangan bagi kita itu. Karena ini semuanya dalam rencana Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.